gitu aja nggak sih keluar dari Oke. lokasi? Udah mulai Yuk, Mbak, ayo. Deon, silakan. Oke. silah ya. Ya, ya, ya. So, dah. Oke, baik. Selamat siang, Saudara Furkon. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi interview kita pada siang menjelang sore hari ini. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu. Mungkin dari saya sendiri, saya Dean, ditemani beberapa rekan-rekan saya di sini yang akan memberikan beberapa pertanyaan terkait tentunya di bidang audit lingkungan ya kepada Saudara Furkon. Oke, mungkin tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaannya. Mungkin sebelum itu, mungkin boleh dari Saudara Furkon memperkenalkan dirinya secara singkat aja. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatannya kepada Bapak Dean, Bapak Salsya, Bapak Ford, dan Bapak Tabine atas kesempatannya. Eh, Baik, perkenalkan saya Ahmad Furqan Abdullah dengan nama panggilan Furqan, yang dimana saya merupakan lulusan dari Sekolah Vokasi IB University jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan, di mana saya memiliki pengalaman di bidang lingkungan itu sendiri, yang dimana termasuk juga pengalaman di bidang audit lingkungan. Itulah alasan saya untuk mendaftar di perusahaan ini, seperti itu. Oke, baik Furkon, tadi kan kamu sempat mention kamu dulunya belajar di teknik lingkungan ya, dan juga ikut juga organisasi di bidang lingkungan, dan juga kamu mendaftar sekarang di bidang audit lingkungan. Nah, kita pengen tahu dong mungkin apa sih yang Furkon ketahui tentang audit lingkungan itu sendiri? Mohon maaf, Bapak Dian, mungkin bisa diulang karena tadi suaranya sempat hilang. Oke, Furkon, apakah sudah terdengar jelas suara saya? Mohon maaf, suaranya masih nggak ada. Tes terdengar jelas tidak, Furkon? Halo, apakah terdengar dengan jelas? Oh ya, boleh boleh. Oke, mungkin bisa jelasin apa sih saudara Furkon ketahui tentang audit lingkungan? Ih, kagak ada, dia selalu kagak ada, selalu kagak ada, anjing. Selalu kagak ada, selalu kagak ada. Masa kagak ada sih, Cok? Nah, Kok ini nggak ada ada, dia? kayaknya lo Kok harus nggak ada? harus mendekat gitu nggak sih, Dean? Terus gue begini. Dia Eh, beneran ya udah deh. ketawa. Ya udah ini aja deh, Tabina aja deh, Tabina Nih, deh, lu Tabina. kalau Ih, ngomong kayak suaranya tadi tuh Mas, agak harus mana? agak mundur, agak. Tadi lu kalau Nih, maju-maju kedengeran nggak nggak? kelihatan, Kedengeran nggak nggak? Kedengeran kedengeran. nggak? Ah, nggak Kedengeran nggak? kedengeran, kedengeran. Kedengeran. Jadi kedengeran. Ya udah deh, ulang. Monyet. So, Ya Allah. Kayak Faroh, aba-aba Faroh. udah, ayo, ntar di-cut aja. Oh, So, oke. Udah mulai ya? Oke. Baik, selamat siang Saudara Furkon. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi interview kita pada siang menjelang sore hari ini. Oke, mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin dari kita sendiri. Sebelum perkenalkan, saya Dean dan juga ada beberapa rekan-rekan lainnya. Kami ya berempat di sini sebagai penginterview Saudara Furkon nantinya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja Mas. Sebelum itu, Saudara Furkon boleh perkenalan dulu secara singkat dulu aja, boleh silakan. oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Dean dan rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk berwawancara dengan saya. Perkenalkan, saya Ahmad Furqan Abdullah dengan nama panggilan Furqan. Saya adalah lulusan dari Sekolah Vokasi IPB University dari jurusan Teknik dan Manajemen Lingkungan. Di mana selama berkuliah saya memiliki berbagai pengalaman di bidang sendiri seperti audit lingkungan, pengecekan limbah, dan sebagainya. Saya juga aktif pada bidang non akademik lainnya seperti organisasi dan juga perlombaan seperti itu. Oke, baik kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Saudara Furkon. Tadi kan kamu kan sempat mention kalau misalnya kamu itu lulusan dari Teknik dan Manajemen Lingkungan dari PB University. Juga kamu sempat tertarik juga di bidang lingkungan itu sendiri. Nah, mungkin boleh dong Furkon kasih tahu ke kita apa sih yang Furkon ketahui tentang audit lingkungan?
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Izin saya menjawab. Yang saya ketahui tentang audit lingkungan sendiri adalah sebuah proses sistematis, terdokumentasi, dan juga objektif untuk mengevaluasi kinerja suatu lingkungan terhadap suatu kegiatan perusahaan, industri, ataupun sebagainya. Nah, di mana audit lingkungan ini tuh bertujuan untuk memastikan si perusahaan tersebut dalam kinerjanya, dalam proses bekerjanya itu memastikan itu patuh terhadap peraturan lingkungan dan mereka itu tuh bisa mengidentifikasi gitu ada potensi risiko apa aja sih yang bisa terjadi dari aktivitas industri mereka gitu dan juga untuk di mana meningkatkan si kondisi lingkungan di sekitar kantor sendiri gitu. Karena kan yang namanya sebuah lingkungan pasti akan berpengaruh ya, mau itu langsung ataupun nggak langsung, pasti akan berpengaruh terhadap perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Oke, sangat. Kita next ke saudari Faroh, mungkin bisa diajukan pertanyaannya kepada Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Anda menilai efektivitas tindakan korektif yang dilakukan suatu perusahaan? Mohon maaf kepada Ibu Faro, mungkin bisa diulang sekali lagi. Baik, pertanyaan itu bagaimana cara Anda untuk menilai efektivitas tindakan korektif yang dilakukan perusahaan? Oke, baik terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya untuk menilai jika terjadi kasus seperti itu ya? Di mana jika terjadi kasus seperti itu, saya pastinya yang pertama sebagai audit lingkungan, saya mendokumentasikan temuan hasil yang ada gitu. Yang dimana itu akan didiskusikan nih dengan pihak terkait, di mana pendekatan yang pihak tertentu temuan ini tuh untuk didiskusikan untuk dicari baiknya gitu. Jadi untuk menyelesaikan pihak tertentu. Dan di mana jika memang nanti tidak terdapat tindakan yang korektif dari pihak perusahaan, saya akan menyarankan memberikan solusi juga gitu. Bagaimana sih temuan ini tuh bukan, namun malah bisa menguntungkan si perusahaan itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin apa risiko jika audit lingkungan itu tidak dilaksanakan dengan baik? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab, bagaimana jika audit ini tidak dilakukan dengan baik? Oke, pastinya audit lingkungan pada awalnya kan bertujuan untuk mengetahui ini bagaimana sih kondisi lingkungan itu sendiri. Nah, bila dilakukan dengan tidak baik, tidak sesuai dengan SOP yang ada, temuan-temuan yang ada pun tidak akan bernilai dan tidak akan bisa dibuat valid gitu, di mana tidak bisa menjadikan acuan untuk laporan dan sebagainya. Maka dari itu dalam proses audit lingkungan itu perlu adanya SOP serta pemahaman mengenai prosedur-prosedur yang ada agar hasil temuan yang ditemukan itu bernilai valid dan memang bisa dilaporkan jika memang ada teman-teman yang merugikan seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Saudara Furkon, bagaimana Anda mengatur prioritas ketika banyak temuan audit yang muncul dalam waktu yang bersamaan atau dalam beberapa waktu terdekat? Baik, terima kasih kepada Ibu Tabina atas pertanyaannya. Oke, cara saya untuk memprioritaskan jika banyak temuan di satu waktu yang sama. Itu yang pertama yang saya lakukan adalah saya menentukan nih tingkat risiko terhadap lingkungan itu yang paling besar itu yang mana gitu. Meskipun yang ditemukan banyak, pastikan setiap temuan ataupun temuan pencemaran lainnya itu mempunyai tingkatan risiko yang berbeda ya. Jadi awalnya saya tentukan dulu tingkat risiko yang tertinggi itu yang mana gitu. Selanjutnya,
dilihat dari segi hukum, dari segi peraturan yang ada di mana dalam audit lingkungan ini sendiri kan kita kan berpayung pada peraturan UU nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup ya. Nah, dilihat dari hukum tersebut mana yang lebih prioritas, mana yang memang harus lebih didahulukan. Selain itu juga dinilai dari faktor kesehatan masyarakatnya. Jadi awalnya saya tentukan dulu berdasarkan tingkat resikonya. Kedua, saya lihat dari secara hukum, dan yang ketiga saya lihat secara kesehatan masyarakat sekitarnya itu sendiri. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apa hubungan antara audit lingkungan dengan proper atau program penilaian peringkat kinerja perusahaan? Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Sabila atas pertanyaannya dan yang menjawab. Oke, hubungan audit lingkungan dengan proper itu sendiri, di mana proper merupakan ini ya, aturan yang memang diberikan oleh pemerintah untuk sebagai reward gitu ya kepada memang perusahaan yang memang patuh terhadap peraturan lingkungan. Nah, pasti berhubungan sekali di mana audit lingkungan merupakan profesi, merupakan seseorang yang memang bertugas untuk menilai bagaimana perusahaan itu tuh patuh terhadap peraturan lingkungan, bagaimana perusahaan itu bisa menjaga lingkungannya dengan baik dan benar, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan lingkungan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Yang dimana jika nantinya laporan dari audit lingkungan ini itu bagus terhadap perusahaan tersebut, yang mana jika laporannya itu mengatakan kalau misalkan perusahaan ini perusahaan ini tidak merusak lingkungan dan sebagainya, itu pastinya akan menguntungkan sekali di penilaian propernya, di mana kemungkinan kalau misalkan memang perusahaan tersebut melalui laporan audit yang memang valid, laporan audit yang memang bisa dipercaya, itu pasti dia akan mendapatkan nilai proper yang tinggi, yang dimana jika suatu perusahaan mendapat nilai proper yang tinggi, itu pasti akan memberikan keuntungan gitu kan. Untuk proper ya, dimana jika perusahaan dapat nilai proper yang tinggi, dapat kategori yang teratas, itu pasti juga akan memberikan nilai yang baik dan juga citra yang baik serta reputasi yang baik pada perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik Furkon, karena waktu kita sudah mau habis ya, mungkin terakhir sebelum ditutup, mungkin boleh dong Furkon kasih closing statement dan juga ngeyakinin kita berempat supaya kita bisa yakin nerima Furkon di perusahaan kita. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, saya percaya dengan kemampuan yang saya miliki, mulai dari pengetahuan serta keterampilan lainnya yang dimana dibangun dari usaha saya dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Saya percaya saya bisa memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan ini. Saya bisa memberikan dampak perubahan yang besar terhadap perusahaan ini, di mana memiliki juga ketertarikan yang tinggi di bidang lingkungan, di mana saya juga ingin berkontribusi dalam pelestarian lingkungan itu sendiri, di mana dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menilai bahwa diri saya sudah cukup untuk bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan serta perusahaan Bapak dan rekan sekalian. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Furkon atas jawaban yang udah diberikan kepada kami. Untuk kabar selanjutnya ditunggu ya. Terima kasih. Selamat siang Furkon. Baik, terima kasih kepada Bapak dan rekan sekalian.